Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahazaki. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, berdasarkan aktivitas operasionalnya, perusahaan terbagi menjadi tiga. Nah, apa saja? Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau ditanya apa perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut, nah di sini saya akan coba membantu menjawab perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut. Perbedaan yang pertama adalah dari segi operasionalnya. Pada perusahaan jasa, operasional perusahaan jasa adalah memberikan layanan atau jasa kepada para pelanggan. Contohnya, perusahaan jasa percetakan, perusahaan jasa fotokopian, dan perusahaan jasa ojek online. Itu memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. Operasional perusahaan dagang. Nah, pada perusahaan dagang, operasionalnya adalah membeli barang dagangan dan menjual kembali barang dagangan tersebut tanpa merubah bentuk dari barang yang dibeli tadi. Contohnya adalah toko elektronik di Kota Bengkulu membeli barang elektronik dari Glodok Jakarta. Sampainya di Bengkulu, barang tersebut akan dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Nah, untuk perusahaan manufaktur, kegiatan operasionalnya adalah membeli bahan baku, bukan barang dagangan ya. Karena pada perusahaan manufaktur, bahan baku akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi, yang mana ketika barang sudah jadi, barang tersebut akan dijual kepada pembeli ataupun pemesan. Contoh perusahaan manufaktur adalah yang pertama, contoh perusahaan manufaktur yaitu perusahaan tempe, tahu, dan kecap. Mereka membeli kedelai dan merubah kedelai tersebut menjadi tahu, tempe, dan kecap, dan menjual kedelai tersebut menjadi kecap maupun tempe dan tahu. Nah, itulah perbedaan menurut aktivitas operasionalnya. Nah, perbedaan yang kedua menurut pendapatan. Pada perusahaan jasa, pendapatan perusahaan jasa disebut pendapatan jasa. Ketika perusahaan jasa telah memberikan layanan jasa, perusahaan jasa akan mendapatkan pendapatan jasa, baik uang sudah diterima maupun belum. Ketika layanan perusahaan jasa telah diberikan, maka perusahaan jasa akan mengakui pendapatan jasa. Nah, pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, pendapatannya itu sama, yaitu penjualan. Jadi, perusahaan akan mengakui penjualan saat barang tersebut telah diterima oleh pembeli, baik perusahaan telah mendapatkan uang maupun belum mendapatkan uang, tetapi perusahaan akan mengakuinya sebagai penjualan. Nah, itulah perbedaan antara penjualan dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun perusahaan manufaktur. Perbedaan yang ketiga adalah dari segi persediaan. Pada perusahaan jasa, persediaannya adalah berupa barang habis pakai atau biasa kita sebut dengan perlengkapan. Nah, perlengkapan pada perusahaan jasa ini itu adalah untuk mendukung jalannya operasional perusahaan jasa atau mendukung layanan operasi yang akan diberikan oleh perusahaan jasa kepada para pelanggan. Nah, pada perusahaan dagang, persediaannya berupa perlengkapan dan barang dagangan.
barang dagangan masuk ke dalam aset, yaitu aset lancar, karena barang dagangan akan bermanfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Pada perusahaan manufaktur, persediaannya terbagi menjadi 3. Apa saja? Nah, untuk yang pertama adalah persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, pada barang baku adalah barang yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, kapan bahan baku ini bermanfaat bagi perusahaan? Jawabannya bukan saat barang baku ini terjual. Ingat, perusahaan manufaktur membeli bahan baku ini untuk diproses menjadi bahan jadi, bukan untuk dijual. Nah, untuk persediaan yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah persediaan barang yang sudah melalui proses produksi tetapi belum sempat selesai pada akhir periode, pada saat perusahaan melakukan pencatatan keuangan, tetapi barang tersebut belum menjadi barang jadi dan telah melibatkan proses produksi dan biaya overhead pabrik. Nah, maka untuk periode selanjutnya barang tersebut akan diproses kembali melalui proses produksi dan overhead pabrik lagi dan akan menjadi barang jadi. Nah, untuk persediaan ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi dan siap dijual kepada pembeli maupun pemesan. Nah, ada 2 jenis perusahaan manufaktur. Yang pertama, beroperasi saat ada pemesanan saja. Nah, yang kedua, beroperasi saat ada pesanan maupun tidak ada pesanan. Perusahaan tersebut beroperasi agar menambah persediaan barang dagangan mereka. Contohnya, perusahaan mebel, mereka berproduksi ketika ada pemesanan. Seperti saya memesan meja, maka perusahaan mebel akan berproduksi. Nah, untuk perbedaan yang terakhir, berdasarkan beban-beban untuk satu periode perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan jasa, beban untuk satu periodenya adalah berupa beban-beban operasional perusahaan. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu beban-beban untuk satu periodenya itu sama, yaitu beban penjualan atau HPP atau yang biasa kita sebut dengan harga pokok penjualan dan beban operasinya. Baiklah, sekian dulu perbedaan-perbedaan perusahaan berdasarkan operasionalnya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.